Kita akan bersama-sama saudara-saudara membaca firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih sampai detik ini cinta kasih Tuhan bersama kami. Kini saatnya dalam ibadah ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengar, kuatkan kami untuk menghayati, dan kiranya tanamkan dalam tekad kami untuk terus menerapkan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah, kami bersedia menyambutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Matius ayat 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara firman itu dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percakapan tadi adalah percakapan terakhir antara murid Tuhan dengan Tuhan Yesus. Sekaligus perjumpaan terakhir. Karena setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga, sedangkan para murid melanjutkan karyanya di bumi ini. Memang pertemuan terakhir itu tidak bernada kesedihan, sekaligus tidak menunjukkan suasana seolah-olah merupakan peristiwa yang memukul mereka. Pertemuan terakhir sekaligus percakapan terakhir lebih banyak mengandung sebagai momen apa yang diharapkan Tuhan Yesus untuk para muridnya. Bahkan lebih tegas lagi, apa yang Tuhan Yesus inginkan dari mereka sebagai tindakan yang harus mereka isi untuk masa depan. Dan kita tahu semua bagian ini, bahwa ada 3 hal yang kita bisa lihat dari pesan Tuhan Yesus tadi. Yang pertama, bahwa mereka menjadi pelayan. Pelayan dari Yesus Kristus, guru mereka, Tuhan mereka, dan mereka diberikan amanat yang sungguh-sungguh punya kuasa. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menandakan bahwa seluruh dunia ini, seluruh kehidupan di bumi, sekaligus seluruh kehidupan di sorga, menjadi tempat di mana Tuhan Yesus punya otoritas. Dan ke tempat mana para murid diutus untuk menjadi pelayan. Jadi momen ini, momen penegasan agar mereka sungguh-sungguh menghabiskan waktu dan mengisi waktu sebagai pelayan. Dan yang kedua,
Kita tahu bahwa tugas ini adalah tugas yang khusus. Tugas yang melekat dalam identitas sebagai murid Tuhan. Dimanapun murid Tuhan berada, maka tugas yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga menjadi tugas bersama gereja atau orang percaya. Dan yang ketiga, bahwa dalam pertemuan terakhir dan ucapan terakhir, Yesus berjanji bahwa selalu hadir di antara mereka. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kuasa kepada mereka, sehingga tugas itu tidak dikerjakan sendiri, dan tugas itu tidak dilakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi hadir Tuhan Yesus di sana memampukan mereka menjalankan tugas yang mulia yang ditaruh di pundak mereka. Saudara-saudara, peristiwa itu berlangsung di atas sebuah bukit. Kalau seseorang naik ke bukit, maka dari bukit itu seseorang bisa melihat semua pemandangan. Dan seluruh pemandangan bisa dilihat dari sebuah puncak bukit atau gunung. Jadi mereka diminta ke bukit supaya mereka melihat itulah dunia yang akan mereka masuki. Di lembah itulah mereka akan bekerja. Di lembah itulah mereka akan menunaikan tugas. Jadi kehadiran orang percaya, orang Kristen bukan di puncak bukit. Puncak bukit itu tempat orang istirahat. Puncak bukit itu tempat orang menikmati pemandangan. Betul, itu memang menyenangkan. Tetapi tugas utama orang percaya itu di lembah, saudara-saudara. Di lembah itulah mereka diminta untuk menjadikan para murid Tuhan. Dan lebih dari itu, melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Apa yang utama yang diajarkan Tuhan Yesus? Kita tahu dua hal yang penting itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua formula inilah yang harus menjadi bagian tugas orang percaya. Dan tugas ini dilakukan dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, saudara-saudara. Karena tidak setiap orang mau menerima, mau mendengar, dan kemudian mau menjadi murid Tuhan Yesus. Padahal yang diajarkannya tentang cinta kasih. Tidak setiap orang menyambut cinta kasih sebagai bagian kehidupannya, saudara-saudara. Tapi para murid Tuhan membuktikan. Awalnya ada ragu-ragu, bahkan pada waktu pertemuan terakhir saja tadi dikatakan, masih ada yang ragu-ragu. Tapi dalam catatan sejarah, para murid Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita ingat Petrus, dia pergi ke Roma, di sana dia berjuang, bahkan sampai titik darah penghabisan. Dia mati sebagai martir, disalibnya, kepala di bawah dan kaki di atas, untuk menunjukkan bahwa dia tidak layak menjadi murid Tuhan. Dia mengalami penderitaan, tapi penderitaan yang melahirkan orang-orang percaya. Kita ingat juga Thomas, awalnya ragu-ragu, tapi pekabaran Injil sampai ke India. Dan kita tahu juga terus berkesinambungan tugas dilakukan oleh orang percaya. Sampai seluruh dunia kenal siapa Yesus, saudara-saudara. Dari sini kita belajar, kuasa itu memampukan mereka melakukannya sampai tuntas tugas itu, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ada sebuah kisah dari seorang atlet pelari 400 meter. Pelari yang pada waktu itu dianggap akan
punya kans untuk memenangkan medali emas dalam sebuah olimpiade. Khususnya olimpiade tahun 1992. Stadion pada waktu itu penuh dengan orang yang hadir dan menonton 65.000. Dan orang penasaran untuk melihat detik-detik bagaimana seorang atlet pelari 400 meter yang bernama Derek Rahman yang akan memenangkan medali emas, saudara-saudara. Ketika kemudian peluit berbunyi, tanda semua atlet berlari, saudara-saudara. Maka Derek Rahman salah satu yang berlari. Dan orang sudah menduga dia akan menjadi pemenang dan akan pulang membawa medali emas. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ototnya, salah satu bagian dari organnya mengalami cedera. Sehingga ia harus berlari dengan tertati-tati. Apa yang terjadi? Semua pelari-pelari sudah berada pada posisi yang jauh. Tapi Derek Rahman tetap tidak mau berhenti. Dia terus berlari dengan terpincang-pincang. Sampai satu saat ada seorang pria yang keluar dari antara penonton, kemudian mencoba membantu untuk berjalan. Tapi sebelumnya berkata, "Sudahlah, hentikan saja. Kamu tidak akan menang." Tapi apa yang dikatakan oleh Derek Rahman? Tidak, saya harus menuntaskan apa yang saya harus lakukan. Dengan tertati-tati dia berlari. Dia tidak memenangkan medali, tetapi dia sampai akhir pertandingan. Sebuah contoh bagaimana seseorang menghayati sebuah panggilan. Dia tahu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sebuah pekerjaan harus dituntaskan, saudara-saudara. Anda dan saya diminta untuk mengabarkan Injil, mengabarkan cinta kasih. Kita diberi kuasa untuk itu. Dan karena itu, lakukanlah sampai tuntas. Jangan sampai setengah jalan, jangan sampai setengah hati, tetapi sungguh-sungguh, karena kita tahu mengabarkan Injil, mengabarkan tentang hal yang indah, tentang keselamatan, tentang bagaimana hidup yang ideal bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.